Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2020B. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai editorial pada mata kuliah jurnalistik. Kriteria editorial. Teks editorial ialah kolom khusus berupa opini tim penulis dan penyusun berita untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Isu yang dimuat bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Walau berupa opini atau pendapat, penulisan teks editorial dilengkapi dengan bukti, fakta, dan argumentasi yang logis. Dengan begitu, apa yang dikemukakan mampu memberikan wawasan dan dampak bagi para pembacanya. Penulisan teks ini tergolong nyata adanya, bukan mengada-ada. Untuk memahami lebih dalam tentang teks editorial, perlu diketahui juga manfaat, fungsi, dan ciri-cirinya. Untuk yang pertama, fungsi dan bentuk editorial. Berikut manfaat, fungsi, dan ciri-ciri dari teks editorial. 1. Manfaat teks editorial memberikan informasi kepada para pembaca, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca, dan teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Untuk yang kedua, fungsi teks editorial. Fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi dan meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Untuk yang ketiga, ciri-ciri teks editorial. Topik tulisan teks editorial selalu hangat atau biasa disebut dengan berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat. Bersifat aktual dan faktual. Teks editorial bersifat sistematis dan logis. Teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Untuk yang selanjutnya, bentuk editorial. Bentuk tajuk rencana menurut Supriyanto pada tahun 1986, bentuk tajuk rencana yang sering ditulis redaksi media massa adalah sebagai berikut. A. Tajuk interpretatif merupakan tajuk rencana yang memaparkan pendapat tentang suatu masalah yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk menyajikan pendapat redaksi guna memperoleh opini publik atau membentuk opini tertentu di tengah masyarakat pada para pembacanya. Untuk yang B, tajuk kritik, menyajikan kritik konstruktif, disampaikan redaksi media terhadap keganjilan di masyarakat, bertujuan untuk perubahan di masyarakat yang dilakukan lembaga berwenang demi kepentingan umum. Yang C, tajuk persuasif. Persuasif atau membujuk bertujuan mengajak masyarakat melakukan perbuatan tertentu dalam kepentingan umum. Dicoba membuat contoh editorial yang persuasif tersebut dengan target semua orang terlibat mengikuti yang disarankan dalam tulisan tersebut. Untuk yang D, tajuk pujian, tajuk yang berisi pujian yang ditampilkan guna memupuk rasa kebersamaan demi suatu tujuan tertentu. Untuk selanjutnya, tempat kolom editorial. Menurut Sumadiriyah pada tahun 2011 halaman 82 menyatakan bahwa tajuk rencana dapat diartikan sebagai opini redaksi yang berisi aspirasi, pendapat, dan sikap resmi media terhadap berbagai persoalan, kejadian, atau fenomena aktual yang kontroversial yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada intinya, kolom tersebut adalah kolom khusus berupa opini untuk menanggapi berita yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan masyarakat luas.
Karena hal yang ditanggapinya adalah teks berita, maka di dalamnya juga terkandung fakta yang tercampur dengan pendapat subjektif, bukan fakta. Untuk selanjutnya, penulis editorial. Teks editorial merupakan jenis teks yang berisi pendapat penulis terhadap sebuah isu aktual yang terjadi. Teks editorial dapat ditemukan di surat kabar. Posisi penulis atau keberpihakan penulis adalah kedudukan penulis terhadap isu yang sedang dibahas. Hal tersebut dapat diketahui dari sikap penulis yang hanya menyampaikan apa adanya mengenai isu yang dibahas dan solusi yang diberikan penulis terhadap permasalahan tersebut. Untuk contohnya yaitu pilihan dan sikap politik presiden itu sah-sah saja karena faktanya gerilya melemahkan KPK banyak datang dari partai pemerintahan presiden. Maka dalam penggalan tajuk tersebut, posisi penulis adalah sebagai pihak yang netral terhadap isu yang dibahas. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.